Di tanah asing bernama Kamboja, Siti mendapati kenyataan pahit bahwa dunia tidak selalu ramah bagi mereka yang polos. Di balik janji pekerjaan, tersembunyi lorong gelap, tangis di balik pintu besi, dan rencana keji yang tak pernah ia bayangkan. Namun, Siti bukan gadis biasa. Dalam dirinya mengalir warisan kuno yang nyaris terlupa, yaitu ilmu rawa rontek. Bukan ilmu kesaktian untuk melawan dengan tangan, tapi kekuatan hati yang tak bisa dipatahkan. Ini adalah kisah tentang keberanian dalam sunyi, tentang air mata yang berubah menjadi peluru kebenaran, tentang seorang perempuan biasa yang menolak menjadi korban, dan akhirnya menjadi pahlawan bagi mereka yang tak pernah diberi nama. Langit sore di sebuah desa kecil di Banten tampak redup, namun hati Siti justru penuh cahaya harapan. Ia memandangi bundelan kertas di tangannya, kontrak kerja dari sebuah perusahaan luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan tempat tinggal layak di Kamboja. Bagi Siti, ini bukan sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah jalan keluar dari kemiskinan, dari hidup yang bergantung pada kebun kecil dan penghasilan serabutan ayahnya yang sudah renta. Ibunya sempat menangis ketika mendengar niat Siti. "Nak, apa kau yakin? Negeri orang itu jauh, kita tak tahu apa yang menantimu di sana." Siti tersenyum menenangkan. "Bu, aku sudah besar. Ini kesempatan langka. Doakan saja aku kuat, insya Allah aku akan baik-baik saja." Tanpa banyak bekal selain keberanian dan keyakinan, Siti berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan singkat dari agen penyalur kerja. Semuanya terlihat profesional. Ia bertemu beberapa calon TKW lain, rata-rata dari daerah berbeda, namun dengan tujuan sama, memperbaiki nasib. Di bandara, Siti sempat termenung. Ia teringat cerita kakeknya dulu, tentang ilmu tua bernama rawa rontek. Ilmu yang konon membuat seseorang tahan terhadap berbagai macam luka dan gangguan, bahkan bisa selamat dari situasi paling gawat sekalipun. Dulu Siti hanya menganggapnya dongeng pengantar tidur, tapi entah mengapa, kini kenangan itu muncul kembali seperti bisikan tak kasat mata. "Kalau kau punya ilmu rawa rontek, Sit," ucap sang kakek dulu, "kau bisa selamat bahkan di tengah badai paling kejam." Siti menghela napas panjang, lalu menatap pesawat yang sudah siap terbang. Ia tidak tahu bahwa di balik langit biru Kamboja, ada awan kelabu menantinya. Tapi satu hal yang pasti, langkahnya kini telah membawa dia ke arah takdir besar yang tak pernah ia bayangkan. Dan dengan satu doa dalam hati, ia naik ke dalam pesawat, meninggalkan tanah kelahirannya, untuk menjemput masa depan yang ternyata tak semanis yang dijanjikan. Sesampainya di Phnom Penh, Kamboja, Siti dan 5 orang TKW lainnya disambut oleh seorang pria berkemeja putih dan berkacamata gelap. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pengurus lapangan, berbicara campuran bahasa Indonesia dan Inggris terbata-bata. Wajahnya tersenyum, tapi sorot matanya dingin. Alih-alih dibawa ke tempat kerja seperti yang dijanjikan, Siti dan teman-temannya justru diangkut dengan mobil van gelap menuju sebuah bangunan tua di pinggir kota. Dinding kusam, jendela berteralis, dan pagar tinggi membuatnya lebih mirip penjara ketimbang asrama kerja. "Untuk sementara tinggal di sini dulu, nanti dijemput bos," ujar sang pria, sambil mengunci pintu dari luar. Hari pertama, mereka masih saling menyemangati. Hari kedua, makanan datang tak menentu. Hari ketiga, seorang dari mereka, Mira, dibawa keluar, katanya untuk wawancara kerja. Tapi malamnya tak kembali. "Jangan-jangan," bisik salah satu teman. Tapi kalimat itu tak pernah selesai. Semua terlalu takut menyuarakan kecurigaan yang sama. Siti mulai merasa ada yang tak beres. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat doa-doa yang diajarkan kakeknya. Ia mulai melakukan meditasi di pojok kamar sempit, memusatkan napas dan ketenangan. Ia percaya,
Saat akal tak bisa lagi diandalkan, hati yang jernih bisa memberi petunjuk. Tiap malam, Siti mulai mengamati pola para penjaga. Ia mencatat siapa yang bertugas, kapan mereka berganti shift, dan kapan pintu terkunci paling lemah. Di sela-sela ketakutan, ia mulai merancang kemungkinan untuk kabur kalau keadaan semakin buruk. Pada malam keempat, salah satu gadis berteriak dari kamar sebelah. Siti mengintip lewat lubang kecil di dinding dan melihat seorang pria asing dengan masker bedah masuk bersama 2 orang berseragam medis. Mereka membawa tandu, dan seorang gadis lain dipaksa naik ke atasnya. Saat itu juga, semua keraguan Siti lenyap. Ini bukan tempat penampungan. Ini tempat jagal. Jantungnya berdegup kencang. Tapi di balik rasa takut yang menusuk, perlahan muncul keberanian yang tak ia sangka punya. Ia menatap langit malam dari celah ventilasi dan berbisik pelan, "Kakek, bantu aku. Rawa Rontek, bimbing aku." Satu hal kini pasti, ia harus bertindak sebelum menjadi korban berikutnya. Malam makin pekat, dan Siti masih terjaga. Setelah kejadian semalam, rasa takut telah berubah menjadi kewaspadaan yang mendalam. Di sela-sela keheningan, ia mulai mengingat ajaran kakeknya, Ki Wirabakti, seorang tabib dan juru kunci sebuah padepokan tua di ujung desa. Sejak kecil, Siti sering diajak ke sana. Ia menganggapnya tempat bermain, tak pernah benar-benar paham apa yang diajarkan sang kakek selain cerita-cerita, mistik, dan latihan pernapasan yang baginya dulu terasa seperti main-main. Tapi kini, di negeri asing, dalam gelap dan terkurung, semua ajaran itu mulai terasa seperti harapan terakhir. Ilmu Rawa Rontek bukan soal kebal, suara kakeknya terngiang. Tapi tentang bagaimana jiwa, napas, dan tubuhmu menyatu dalam satu kekuatan. Saat itu terjadi, tubuhmu bisa pulih dari luka, pikiranmu tetap jernih saat orang lain panik. Siti mulai menirukan gerakan yang pernah diajarkan. Ia duduk bersila, menarik napas pelan lewat hidung, menahannya di dalam dada, lalu melepaskannya perlahan lewat mulut. Setiap napas ia iringi dengan bacaan doa dan niat yang kuat, bertahan hidup, dan membongkar kejahatan ini. Ia juga mulai memijat titik-titik tertentu di tubuhnya, titik yang dulu diajarkan kakek sebagai titik kehidupan. Leher, punggung bawah, belakang lutut, dan pergelangan tangan. Perlahan tubuhnya mulai terasa lebih hangat, lebih tenang. Sakit kepala yang menghantuinya sejak 2 hari lalu mulai mereda. Di sela-sela latihan, Siti menemukan potongan logam kecil di bawah tempat tidur kayu yang reyot. Tajam dan kotor, tapi cukup kuat untuk dijadikan alat. Bukan untuk melawan, belum saatnya, tapi untuk mencungkil, memotong ikatan, atau membuat tanda. Esoknya, saat diberi jatah makan, ia mulai memperhatikan dengan lebih cermat. Setiap detail ruang, posisi jendela, cara penjaga berbicara, bahkan arah angin, semua ia simpan dalam ingatan. Teman-temannya mulai mengandalkan Siti untuk menenangkan diri. Ia tak menunjukkan rasa takut, hanya tatapan penuh tekad. Saat malam tiba dan semuanya tertidur, ia melanjutkan latihan pernapasan dan doa dalam diam, seperti mantra perlindungan. Kini ia yakin, Rawa Rontek bukan hanya dongeng. Ini adalah warisan. Dan warisan itu telah menyalakan bara dalam dirinya. Siti bukan lagi gadis yang sama ketika tiba di Kamboja. Ia sedang berubah, menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tangguh. Pagi itu, Siti pura-pura lemas saat penjaga datang membagikan makanan. Salah satu penjaga, seorang pria muda bertato di lengan, mendekat dan mengguncangnya pelan. "Hei, bangun!" Siti tidak bereaksi. Dalam hatinya, ia menghitung detik dengan napas perlahan. Saat pria itu mendekat lebih jauh, ia membuka matanya sekejap dan dengan cepat menyambar kunci di saku penjaga, sesuatu yang ia latih berkali-kali dalam pikiran sebelumnya.
Saat penjaga itu berbalik untuk memanggil temannya, Siti pura-pura batuk dan duduk pelan, lalu berpura-pura muntah agar tak dicurigai. Kunci kecil itu kini tersembunyi di balik bantal tipisnya. Malam itu, dengan tangan gemetar namun pikiran jernih, Siti mencoba membuka gembok kecil pada jendela kamar mandi belakang. Butuh waktu, tapi akhirnya suara klik pelan terdengar. Nafasnya tertahan. Ia menyelinap keluar dari jendela, menyusuri lorong sempit dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tak terkunci. Di dalamnya, tumpukan berkas dan peralatan medis memenuhi meja dan lemari. Di dinding, ada papan besar dengan peta dunia dan garis-garis benang merah menghubungkan berbagai kota, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Phnom Penh. Di sana, ia melihat daftar nama, semuanya perempuan. Sebagian sudah dicoret. Siti menahan napas saat melihat nama Mira di antaranya, dengan keterangan, selesai. Tangannya gemetar saat ia mengambil beberapa lembar dokumen dan memasukkannya ke dalam jaket. Ia juga menyelinap ke ruangan lain dan menemukan laptop yang menyala. Tak bisa berbuat banyak, ia hanya sempat memotret layar, berisi komunikasi antara seorang dokter dengan seseorang berbahasa asing. Pengiriman berikutnya siap. Spesimen sangat sehat. Usia 20-an. Siti tahu, waktunya tidak banyak. Ia kembali ke kamarnya sebelum pergantian jaga berikutnya. Hari-hari setelah itu, ia bertingkah biasa. Namun dalam hati, ia telah menyusun rencana pelarian. Ia juga perlahan meyakinkan dua teman sekamarnya untuk bersiap mental. Kalau aku berhasil keluar, aku akan bawa bantuan. Tapi kalian harus bertahan, bisiknya. Saat satu dari mereka bertanya, "Kau yakin bisa?" Siti menatap lurus ke mata temannya, dengan suara pelan namun pasti. "Kalau aku bisa bangkit dari keterpurukan, menenangkan tubuh dan pikiranku, dan melihat semua ini dengan mata terbuka, itu karena aku tak sendiri. Aku punya warisan yang melindungiku." Dan malam itu, langit Phnom Penh tampak lebih kelam dari biasanya. Tapi di baliknya, semangat Siti menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Malam yang ditunggu pun tiba. Langit di atas Phnom Penh mendung pekat, tanpa bulan dan bintang. Siti tahu, inilah waktu terbaik untuk melarikan diri. Ia telah menyimpan salinan dokumen dan foto-foto penting dalam kantong kain yang dijahit rapi di balik pakaiannya. Semua persiapan mental dan fisik telah dilakukan, tubuhnya terasa ringan, pikirannya terfokus. Menjelang pukul 2 dini hari, saat para penjaga biasanya mulai lengah, Siti menunggu suara langkah terakhir lewat di depan pintu. Dengan cepat, ia mencungkil lubang ventilasi kecil di kamar mandi dan menyelinap keluar. Perutnya menegang, tapi napasnya teratur. Ia terus mengulang latihan pernapasan rawa rontek sambil melangkah hati-hati di atas lantai yang dingin. Saat melintasi halaman belakang, seekor anjing penjaga menggonggong keras. Siti membeku, namun ingat satu ajaran kakeknya, jangan melawan ketakutan, hadapi dengan tenang. Ia jongkok, menatap anjing itu perlahan, lalu mengusap tanah dan melemparkan kerikil kecil ke arah lain. Anjing itu berlari ke sumber suara, dan Siti pun segera bergerak. Ia nyaris sampai ke pagar luar ketika seberkas cahaya senter menyapu ke arahnya. "Hei!" terdengar suara berat pria. Siti tak menunggu, langsung berlari sekencangnya. Suara tembakan peringatan terdengar, memekakkan telinga. Tapi tubuhnya tetap tegak, terus melesat ke arah gang sempit di luar kompleks itu. Darah menetes dari kakinya yang terluka akibat pecahan kaca saat memanjat pagar, tapi ia tak merasa sakit. Nafasnya mulai sesak, tapi ia terus mengingat latihan-latihan lamanya. Tarik, tahan, lepas perlahan, irama itu seperti nyanyian penyemangat di tengah gelap dan bahaya. Ia akhirnya mencapai jalan raya. Lampu-lampu kendaraan malam terlihat dari kejauhan.
Dengan sisa tenaga, Siti menghadang sebuah mobil polisi patroli yang sedang melintas. Tubuhnya roboh tepat di depan mobil. Dua polisi keluar tergesa. Salah satunya mengangkat Siti yang nyaris pingsan. Ada sindikat, gadis-gadis, di bawah, tolong, gumam Siti dengan napas terputus. Polisi itu segera membawanya ke kantor. Di sana, sambil dirawat, Siti memperlihatkan semua bukti yang ia kumpulkan. Wajah para petugas berganti dari bingung menjadi serius. Mereka mulai menyadari yang mereka temui ini bukan gadis biasa. "Siapa namamu?" tanya seorang petugas. "Siti. Dari Banten." Ia tersenyum samar. "Dan saya tidak akan diam." Di ruang kecil markas polisi Kamboja, Siti duduk dengan luka dibalut dan pakaian diganti. Meski tubuhnya lelah, matanya masih menyala. Ia dikelilingi oleh beberapa petugas yang tengah memeriksa dokumen-dokumen yang ia bawa, beberapa di antaranya berbahasa asing dan syarat istilah medis. Salah satu petugas, seorang wanita paruh baya dengan bahasa Indonesia patah-patah, mulai bertanya pelan. "Ini, kamu dari Indonesia? Bagaimana kamu tahu ini semua?" Siti menjelaskan dengan runtut, suara gemetar namun jelas. Ia menceritakan awal keberangkatannya, kurungan di rumah besar itu, hilangnya teman-teman satu persatu, hingga penggerebekan kecilnya sendiri ke ruang berkas. Polisi terdiam sesaat. Lalu pria bertubuh kekar dengan seragam berpangkat mendekat dan memandang Siti dalam-dalam. "Kami akan periksa tempat itu. Tapi butuh waktu. Kamu aman di sini sekarang. Kami beri perlindungan." Siti mengangguk pelan. "Tapi mereka harus segera dihentikan. Teman-teman saya masih di sana." Beberapa jam kemudian, Siti dibawa ke rumah perlindungan sementara yang dijaga ketat. Ia diberi waktu istirahat. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ia merasa ada jiwa-jiwa yang menjerit minta diselamatkan, dan ia tahu ia harus terus kuat. Keesokan paginya, tim investigasi khusus dari kepolisian Kamboja mulai bergerak. Mereka memverifikasi semua informasi yang diberikan Siti, dan hasilnya mencengangkan. Lokasi yang Siti gambarkan cocok dengan tempat laporan beberapa warga sekitar yang pernah mendengar suara mencurigakan tapi takut melapor. Email yang dipotret Siti di laptop sindikat juga cocok dengan catatan penyelidikan Interpol yang sebelumnya belum menemukan lokasi pasti. Siti dimintai keterangan lebih lanjut, dan dalam sesi itu, salah satu agen Interpol dari Malaysia yang turut terlibat berkata pelan, "Kamu tidak hanya selamat, kamu menyelamatkan banyak jiwa." Siti tersenyum kecil. "Saya cuma ingin pulang. Tapi kalau saya bisa bantu orang lain juga pulang, itu lebih dari cukup." Malam harinya, di dalam kamar kecil rumah perlindungan, Siti kembali duduk bersila. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. "Terima kasih, kakek. Aku paham sekarang. Ilmu ini bukan untuk melawan, tapi untuk melindungi." Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri asing ini, Siti merasa benar-benar tidak sendirian. Fajar belum menyingsing ketika konvoi kendaraan polisi dan agen investigasi internasional meluncur diam-diam menuju lokasi yang telah ditunjukkan Siti. Dalam kendaraan paling belakang, Siti duduk bersama seorang petugas perempuan yang diminta khusus untuk mendampingi. Meski ia bukan aparat, Siti bersikeras ikut. Ia mengenal lorong-lorong di dalam bangunan itu lebih baik dari siapapun. "Kalau ada jebakan atau jalan rahasia, aku bisa tunjukkan," tegasnya. Saat kendaraan berhenti beberapa ratus meter dari lokasi, tim bergerak cepat. Mereka mengenakan rompi pelindung dan membawa peralatan lengkap. Udara pagi yang dingin terasa penuh ketegangan. Siti berdiri dari jauh, menyaksikan dari balik pagar semak. Tangannya mengepal, keringat dingin membasahi telapak meski suhu masih rendah.
Unit 1, masuk dari sisi timur. Unit 2, siapkan penutup jalan belakang, bisik sang komandan lewat alat komunikasi.